Bukan cuma mengajar, bukan cuma omong doang, tapi dia menghidupi. Kan sih gampang ya ngomong supaya saya jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut. Kalian nggak ngalamin sih. Jangan khawatir, bisa lah lo begitu hidup mah apa masa kalah sama bunga bakung, masa kalah sama burung. Iya. Begitu. Ya Tuhan, lu kan nggak pernah ngalamin apa yang gua alamin begitu kan ya. Iya, Apa betul. namanya? Iya. Lu nggak tahu sih apa susahnya jadi manusia. Shalom Pak Uki. Shalom, Pak Luki. Wah, senang sekali kita ketemu lagi nih. Welcome back. Iya, thank you. Atau saya ganti welcome home. Iya, boleh deh, boleh. Karena apa namanya nanti bakal sering-sering nih ngopi bareng begitu ya. Thank you hari ini apa namanya sudah berkenan mampir lagi ngopi bareng sama-sama dengan saya, ngobrol seputar teologi bareng-bareng saya. Iya, thank you sama-sama deh. Semoga nggak bosan-bosan begitu ya. Iya. Dan nggak tahu berapa banyak kafein yang akan kita tumpuk setelah ini begitu kan ya, karena kita ngopi terus gitu ya. Iya. Ya by the way apa namanya just to clarify begitu ya, ngopi bareng bukan hanya ditujukan bagi orang-orang yang suka kopi saja begitu ya, atau bukan hanya bagi peminum kopi saja begitu ya, karena ngopi bareng kita ini ngobrol seputar teologi begitu ya, bareng-bareng begitu ya. Nah yang lalu kalau masih ingat ngopi bareng kita itu kita lakukan di awal tahun baru Masehi begitu ya. Nah kita nih sekarang ngopi bareng lagi nih, ini menjelang tahun baru yang lain lagi nih. Iya, banyak ya tahun barunya ya. Banyak nih ya, kita menjelang tahun baru Imlek gitu ya. Dan ya kita manusia lah, kita suka yang baru-baru selalu begitu kan ya. Asal jangan pergumulan baru, persoalan baru. Nah itu, aduh rasanya gimana begitu ya. Ya sekali lagi thank you mau ngopi bareng sama-sama dengan saya. Sama-sama. Ya. Okay. Dan seperti biasa pada waktu kita ngopi, ya ngobrol seputar teologi, kita sadar bahwa kita tidak bisa berpikir dengan akal kita yang terbatas ini Pak ya. Kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh Allah Roh Kudus yang menolong kita menyatakan kebenaran kepada kita. Oleh sebab itu sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, kita doa terlebih dahulu ya. Saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, malam ini kami kembali datang kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu baru untuk kami. Malam ini kami akan ngobrol sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, baik kami yang ngobrol di tempat ini maupun setiap kami yang menyaksikan dari tempat kami masing-masing, dan biarlah kebenaran dari Tuhan sendiri yang memerdekakan kami, yang memberikan kepada kami sukacita yang kami butuhkan, yang meneguhkan iman kami, supaya kami semakin yakin bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata bekerja di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Pak Oki, sesi yang lalu, di ngopi bareng yang lalu ya, kita sudah ngobrolin tentang sisi kemanusiaan Yesus dan kaitannya dengan kemanusiaan kita. Ya, sisi kemanusiaan kita, khususnya terkait dengan topik menang atas godaan dosa begitu ya. Nah sebenarnya ini kan pembahasan doktrin yang kita kenal sebagai kristologi begitu ya, doktrin tentang Kristus begitu ya. Yang biasanya butuh 1 semester untuk belajar. Nah kita nih sebenarnya agak intensif ya. Agak nekat mungkin begitu ya, mencoba untuk membahasnya dalam waktu kurang lebih setengah jam kali 2 kali begitu ya. Iya. Nah, balik lagi ya, kita waktu itu sudah bahas tentang kemanusiaan Yesus dan kaitannya dengan kemanusiaan kita dalam hal menang atas godaan dosa. Ya, waktu itu kita sudah sama-sama belajar bahwa Yesus itu pernah dicobai sama seperti kita ya pada waktu dia berinkarnasi dalam dunia ini, dan Yesus menang. Maka sebagai pengikut Yesus, kita pun juga bisa menang atas pencobaan atau atas godaan dosa begitu ya. Nah itu soal pencobaan, soal godaan jatuh dalam dosa yang real, yang kita hadapi, yang kita gumulkan setiap hari sebagai orang Kristen. Nah tetapi saya pengen lanjutin sedikit nih Pak Oki. Gimana soal pergumulan-pergumulan kehidupan di dunia ini sebagai manusia, pergumulan-pergumulan yang lain ya. Misalnya nih salah satunya ya,
bagaimana dengan problem kekhawatiran? Ya, apakah Yesus itu betul-betul pernah merasa khawatir? Ya, karena ini kan pergumulan yang sangat real sekali, saya kira semakin menjadi real, khususnya kurang lebih setahun belakangan ini ketika kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Nah, bagaimana nih Pak Oki? Ya, saya rasa tetap kita balik ke sebuah prinsip ya yang pernah kita bahas di sesi sebelumnya ya, yaitu bahwa siapakah Yesus? Yesus itu bukan hanya Allah 100%, tetapi dia juga adalah manusia sepenuhnya ya, 100%. manusia 100% ya. Dan seperti yang pernah kita bahas juga bahwa tantangan dan kesulitan kita, saya rasa adalah bagaimana bisa menjaga keseimbangan kebenaran ini. Nah, di dalam dunia Kristen sendiri saya rasa ada dua pandangan atau penekanan yang bisa berbahaya yang dilakukan oleh orang Kristen ya. Yang pertama ya itu yang bahwa mereka sangat menekankan kemanusiaan Yesus. Ya, dan ini adalah seperti orang-orang yang dipercaya oleh orang-orang Kristen liberal, sering kita sebut ya. Mereka percaya bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu cuma manusia. Nah, mengapa demikian? Karena memang bagi mereka itu tidak masuk akal begitu. Ya, keilahian dan kemanusiaan itu dua hal yang sangat berkontradiktif, saling bertentangan, dan mana mungkin dua-duanya bisa ada di dalam satu diri pribadi Yesus. Jadi misalkan ya itu ya bahwa Allah itu Maha tahu, dia tahu segala sesuatu, tetapi Yesus, Alkitab catat, bisa tidak tahu. Nah, misalnya kan contoh yang paling jelas yang sering kita kutip adalah Yesus tidak tahu kedatangan anak manusia yang kedua kali, ya kedatangan dirinya sendiri begitu. Ya kalau saya boleh bacakan di sini di Markus ya 13 ayat 32. Tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, jadi ini berdasarkan ayat-ayat seperti ini ya. Lalu bagaimana Yesus bisa sekaligus Maha tahu dan tahu di dalam pribadi yang sama? Nah, makanya seperti kita sudah diskusikan ya, ini hanya kita bisa terima dengan iman. Sesuatu yang melampaui akal. Begitu. Nah, maka kita tidak setuju dengan kaum Kristen liberal. Gitu. Kalau saya tidak salah ingat ya, orang-orang yang punya pemahaman seperti ini seringkali memberikan label bahwa Yesus itu adalah guru yang baik begitu ya. Iya, betul. Yesus itu adalah seseorang yang moralnya sangat tinggi sekali, kehidupan moralnya sangat tinggi sekali begitu ya, pemimpin yang baik begitu. Tapi dia bukan Allah begitu kan ya. Betul. Jadi etikanya sangat tinggi begitu ya dan sebagainya. Nah, tapi di sisi yang lain adalah ada orang-orang Kristen yang melihat menekankan Yesus sebagai Allah gitu dan lupa akan kemanusiaannya. Nah, padahal dua-duanya ini dicatat di dalam Alkitab. Ya, misalnya ya kita sudah banyak lah orang Kristen tahu ya ayat-ayat tentang bahwa Yesus membangkitkan ya orang mati gitu, membangkitkan Lazarus. Nah, itu hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Tuhan begitu. Kemudian Yesus juga mengadakan banyak mujizat ya, misalnya dia bisa meredakan angin ribut ya, dan murid-murid tercengang saat itu dan mereka bertanya, siapakah orang ini sampai angin dan laut itu taat kepadanya. Nah, sebetulnya ada bahasa aslinya atau Yunani itu ada yang menafsirkan, kita bacanya seperti apakah manusia ini gitu, atau apakah ini manusia gitu. Kok bisa angin dan laut taat kepada dia. Kemudian dia pernah mengadakan mujizat, memberikan makan gitu kan bagi 5.000 laki-laki ya, roti dan ikan. Nah, ini mujizat-mujizat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, meskipun kaum liberal mungkin nggak setuju ya, jadi mereka bisa bilang bahwa itu sebetulnya waktu Yesus mengajar ya 5.000 orang laki-laki itu udah bawa bekal dari rumah gitu. Jadi waktu Yesus berdoa mau memecah-mecah roti dan ikan, nah mereka keluarin makanan masing-masing. Nah, tetapi ini penafsiran karena mereka tidak percaya tentang keilahian Yesus gitu. Nah, tetapi di satu sisi yang lain, Alkitab juga mencatat bahwa Yesus itu betul-betul manusia ya, dia punya tubuh, dia punya emosi, rasa sakit, rasa sedih, rasa apalagi itu takut dan sebagainya ya. Dan satu sisi lagi yang bisa kita lihat adalah pernah dicatat bahwa saudara-saudaranya Yesus sendiri dan kaumnya sendiri melihatnya sebagai manusia. Jadi waktu Yesus itu mengajar dengan sangat menakjubkan,
cerita tentang dan melakukan mujizat yang kemudian mereka dengar. Nah, saudara-saudara Yesus sendiri itu bertanya gitu, bukankah ia ini anak seorang tukang kayu? Ya, jadi teman-temannya itu bertanya, dia kan anaknya Maria, anaknya Yusuf, kita kenal kok dari kecil. Nah, ini membuktikan bahwa di hadapan mereka Yesus itu betul-betul manusia. Nah, jadi dua pandangan ini yang kita pegang. Yesus Allah sejati dan manusia sejati. Nah, memang tentu Alkitab nggak pernah bilang Yesus adalah dua natur gitu ya, 100% Allah, 100% manusia. Secara literal maksudnya, tertulis begitu ya. Memang nggak ada gitu ya. Tapi bapak-bapak gereja memformulasikan hal itu gitu. Jadi dilihat dari bukti-bukti di Alkitab, nah memang Yesus ini dua natur, Allah manusia yang melampaui pemikiran kita. Begitu. Nah, maka waktu Yesus kemudian tadi lanjutkan soal pertanyaan khawatir ya. Iya, benar. Nah, kalau kita lanjutkan, Yesus pernah mengajar murid-muridnya di sebuah khotbah, namanya khotbah di bukit. Salah satunya mengatakan tentang jangan khawatir. Nah, karena Yesus manusia biasa, maksudnya biasa itu manusia sempurna, manusia betulan, beneran, maka tentu ya Yesus itu tahu apa rasanya khawatir. Jadi Yesus itu pasti pernah punya pengalaman pergumulan tentang kekhawatiran karena dia adalah manusia. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu, saya jadi ingat nih diskusi kita di ngopi bareng yang lalu begitu ya. Karena kalau Yesus tidak pernah merasakan atau tidak mengerti apa artinya khawatir begitu ya, maka sebenarnya apa yang dia sampaikan itu sesuatu yang tidak real begitu kan ya. Sama seperti orang yang tidak pernah betul-betul dicobai begitu ya, tergoda begitu ya, lalu kemudian bisa mengklaim bahwa dia menang atas pencobaan, ya kemenangannya juga tidak real begitu kan. Iya. Betul. Jadi ya tidak ada artinya. Ya, jadi sangat tidak meaningful pencobaan itu. Demikian juga kalau Yesus bukan manusia biasa ya, dan dia cuma bicara jangan khawatir, kita bisa bayangkan ya, atau saya bayangkan pas murid-murid, kamu kan Tuhan gitu ya, tentu Tuhan nggak ada khawatir apa-apanya begitu. Tapi waktu dia sendiri bicara jangan khawatir, tentu murid-murid saat itu tahu Yesus juga punya pergumulan akan hal itu. Iya. Nah, Pak Oki, rasa khawatir atau ya ini kan deket ya, rasa khawatir, rasa takut begitu ya, karena khawatir dan ketakutan itu kok kayaknya kayak saudara kembar begitu ya, tidak terpisah begitu ya. Nah, banyak orang bilang bahwa rasa khawatir, rasa takut itu seringkali dimulai dari pikiran kita ya, karena kita memang memikirkan sesuatu lalu kemudian kita jadi khawatir, jadi takut begitu ya. Nah, saya jadi tertarik ini mengaitkannya dengan diri Yesus yang dari tadi bolak-balik kita ngomongin terus Yesus itu 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia begitu ya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Jangan-jangan pikiran Yesus itu berbeda dengan pikiran kita, dalam pengertian maksudnya kapasitasnya begitu ya. Biar bagaimanapun kan Yesus itu juga Tuhan 100%. Apakah jangan-jangan ya, nah jangan-jangan ini kan artinya maksudnya sebuah pertanyaan wonder begitu ya. Apakah jangan-jangan Yesus itu punya kapasitas berpikir yang spesial, yang khusus, yang ekstra, yang membuat dia itu kebal atau membuat dia itu imun terhadap kekhawatiran hidup? Karena kan balik lagi tadi, kayaknya mulainya dari pikiran gitu. Apakah jangan-jangan ada pikiran yang khusus, kapasitas berpikir yang khusus begitu, sehingga Yesus itu kebal dari rasa khawatir? Ya, saya rasa ini satu pertanyaan yang menggambarkan ya, saya rasa ya banyak pemikiran orang Kristen gitu. Jadi ada sebagian berpikir bahwa Yesus itu bagaimana sih 100% Allah dan 100% manusia, yaitu tubuhnya itu manusia ya. Nah, lalu pikirannya itu ilahi. Nah, sebetulnya kita mesti waspada akan hal ini, karena ini juga satu ajaran yang memang sudah ada sejak gereja mula-mula gitu, zaman dulu gitu ya. Nah, itu namanya adalah Apollinarianism. Oke. Nah, sebelum bahas tentang atau menjelaskan tentang itu, kalau nggak salah di yang lalu kita juga sudah sempat singgung ya, Pak Oki juga sudah sempat singgung soal salah satu paham yang keliru tentang Yesus ya, begitu ya, yang namanya doketism. Betul ya, doketism ya, yang seakan-akan tampaknya, penampakan lah ya, betul. Tampaknya seperti manusia padahal bukan, begitu kan ya. Betul. Iya. Oke Pak. Ini
ini ya susah nih saya ngomongnya. Sebaiknya Pak Oki langsung ngomong sendiri dan kemudian jelaskan sendiri begitu ya, supaya saya nggak slip of tongue begitu ya menjelaskan tentang pemahaman ini tadi. Jadi beberapa ajaran yang keliru ini ya, yang dulu Docetism, yang kedua ini berasal dari seorang namanya Apollinarius, makanya disebut sebagai Apollinarianism ya. Nah, si Apollinarius ini sebetulnya adalah dia seorang pemikir Kristen gitu pada masa itu di Alexandria, lalu dia menjadi bishop ya di Laodikia itu tahun, kalau saya catat di sini itu tahun 361. Nah, dia percaya bahwa seperti tadi ya, bahwa pikiran manusia itu adalah sumber segala kelemahan dan semua dosa manusia. Nah, jadi dengan kata lain, dia bilang setiap kali kita mau berbuat dosa ya atau mengatakan yang berdosa, itu muncul pertama kali di pikiran. Gitu kan ya. Nah, kalau demikian maka Kristus juga gawat nih kalau sampai Kristus berdosa ya, karena berarti pikirannya itu nggak benar gitu kan ya. Nah, maka kalau kita percaya bahwa Kristus tidak berdosa, nah Apollinarius mengajarkan berarti pikirannya itu pasti bukan pikiran manusiawi. Nah, dia mengajarkan bahwa Kristus itu tidak punya pikirannya berasal dari kemanusiaan, tapi pikirannya itu dari Allah. Pikirannya itu bersifat ilahi. Jadi maksudnya pikiran Yesus itu sepenuhnya pikiran ilahi begitu ya? Iya. Jadi beda sama kita karena pikiran kita adalah pikiran manusiawi, manusia gitu ya. Iya. Dan semua dosa kan timbul dari pikiran gitu kan. Jadi untuk membebaskan Yesus dari dosa, maka dia melihat pikirannya itu mesti pikiran Allah. Nah, sebetulnya tujuan Apollinarius bagus, baiklah ya kita bilang ya. Dia ingin menjaga ketidakberdosaan Yesus. Gitu. Nah, tapi akhirnya pandangan ini dikecam oleh bapak-bapak gereja. Mengapa demikian? Karena kalau sampai kemudian pikiran Yesus itu bukan pikiran manusia, berarti Yesus bukan manusia 100%. Gitu kan? Ya kan kalau manusia 100% harus ada pikiran manusia dong. Betul. Semuanya betul-betul manusia. Nah, kalau tiba-tiba pikirannya dicopot, itu bukan manusiawi tapi ilahi. Nah, dia tidak 100%. Nah, ini yang kemudian dikecam dan ditentang oleh bapak-bapak gereja. Nah, untuk jadi manusia 100%, Yesus harus punya pikiran manusia. Gitu. Dan itu berarti kalau Yesus punya pikiran manusia karena dia 100% juga manusia, termasuk berarti pikiran khawatir yang tadi kita ngobrol itu ada di dalamnya, pasti dong ya Pak ya? Iya. Maka pasti kalau Yesus manusia, pikirannya dan perasaannya termasuk juga di dalamnya ada rasa takut atau rasa khawatir, begitu. Nah, makanya waktu Yesus mengatakan jangan khawatir akan makanan dan pakaian. Nah, kita bisa lihat Yesus itu sebagai manusia dan dia sangat mungkin mengalami pergumulan dalam hal itu. Nah, kita mesti ingat bahwa kehidupan Yesus seperti apa yang dia jalani. Dia bukan orang kaya. Itu kan bahkan mengatakan dia tidak bisa meletakkan kepalanya. Jadi Yesus itu tidak pernah punya rumah sendiri. Jadi dia selalu hidupnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Yesus bukan siapa-siapa. Dia bukan pemimpin agama, dia tidak berstatus sosial tinggi, dia bukan seorang pejabat, tidak punya kuasa. Jadi sangat mungkin bahwa Yesus itu dia seorang anak tukang kayu. Dia bahkan mungkin tidak tahu apa yang akan dia makan besok, apa yang akan dia pakai besok. Jadi ini sebuah pergumulan yang real. Yesus mengerti sebagai manusia apa artinya khawatir. Tetapi dia kemudian mengajarkan dia selalu percaya kepada Allah Bapa di sorga yang memelihara kehidupannya. Dan kemudian dia ajarkan kebenaran ini kepada pada murid-muridnya, termasuk kepada kita sebagai orang Kristen. Nah, inilah, maka Yesus lagi-lagi bukan cuman mengajar, bukan cuman omong doang, tapi dia menghidupi. Kita mesti meneladani apa yang Yesus ajarkan. Jadi balik lagi ke diskusi kita yang sebelumnya begitu ya. Yesus sebagai manusia 100% dia pernah mengalami godaan, cobaan begitu. Karena kalau dia tidak pernah mengalami godaan, cobaan yang real sama seperti kita manusia, maka ya ini akan menyalahi basic
keyakinan kita Itu, apa namanya pengajaran kita tentang Yesus begitu ya. Dan sama dalam hal ini berarti Yesus juga pernah apa namanya memikirkan atau maksudnya rasa khawatir itu pernah masuk dalam pikiran Yesus begitu ya. Betul. Dan itu sesuatu yang real dan dia pernah mengalaminya begitu ya Pak Oki ya. Betul, betul. Iya. Nah, ini menjadi sesuatu yang semakin menarik begitu ya, dan buat saya ini kok apa namanya jadinya saya nggak tahu begitu ya. Mungkin bagi sebagian orang akan menganggap, aduh kalau gitu apa namanya Yesus apa namanya sama aja dong dengan saya begitu ya. Iya dia juga khawatir begitu ya. Apa istimewanya begitu ya. Nah tapi saya kira kalau kita masih ingat basicnya Yesus 100% Tuhan 100% manusia, kita harus ingat jangan cuman lihat sisi manusianya saja begitu kan ya, sehingga kemudian kita lupa sisi yang satunya begitu ya. Tapi nggak tahu nih apa namanya, buat saya sendiri ini justru sebenarnya merupakan kabar baik ya begitu ya. Karena begini, gini aja dah. Kalau saya lagi ada masalah begitu Pak Oki ya, lalu kemudian masalahnya berat dah, dan Pak Oki sebagai teman datang ke saya, lalu kemudian bilang, udah it's okay, ya, jangan apa namanya, jangan terlalu sedih, jangan khawatir begitu ya. Tapi somehow ya Pak Oki tidak pernah mengalami apa yang saya alami begitu ya. Dengan gampang pasti saya akan mengatakan, iya lu sih bisa ngomong begitu gitu kan ya, karena ya lu nggak ngalamin apa yang gue alamin begitu kan ya. Dan saya rasa perasaan ini, penolakan seperti ini pun kita sering apa namanya sering rasakan begitu ya, sering alami atau sering kita ungkapkan, maksudnya sering muncul dalam hati kita meskipun tidak selalu bisa kita ungkapkan sih begitu ya. Kita merasa ya kalian sih gampang ya ngomong supaya saya jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut. Kalian nggak ngalamin sih. Betul, tapi justru ya doktrin tentang kemanusiaan Yesus, bahwa Yesus juga 100% manusia, buat saya ini kabar baik Pak Oki. Iya, betul. Karena Yesus bukan cuma sekedar ngomong doang seperti kata Pak Oki tadi ya. Betul sekali. Jangan takut, jangan khawatir, bisa lalu begitu hidup apa masa kalah sama bunga bakung, masa kalah sama burung begitu kan ya. Dan kita tidak akan pernah bisa mengatakan seperti ini, ya Tuhan, lu kan nggak pernah ngalamin apa yang gua alamin begitu kan ya. Apa namanya, lu nggak tahu sih apa susahnya jadi manusia. Nah kita tidak akan pernah bisa mengatakan seperti itu begitu ya. Karena Yesus mengatakan apa namanya, mengatakan kebenaran ini, mengatakan pengajaran tentang jangan khawatir ini dari pengalaman dia sebagai manusia 100%, sebagai manusia yang real begitu ya Pak Oki ya. Iya betul sekali ya. Jadi ya betul. Jadi Yesus itu waktu berkata jangan khawatir, lihat tuh bunga, lihat tuh burung ya, bukan. Saya percaya itu bukan dengan sebuah nada penghakiman ya, tapi dengan sebuah kebenaran bahwa Bapa di sorga tuh selalu memelihara gitu, dan dia sekali lagi bukan hanya bicara ya, berada dalam posisi di atas ya, lalu sedang mengajar yang di bawah dan tidak bisa menyelami apa yang terjadi di bawah gitu, tapi dia justru betul-betul mengalami itu, bergumul dia bukan lagi berkata jangan khawatir dari sisi seorang raja ya, atau sebagai seorang pangeran di istana yang tidak pernah menderita gitu. Tapi Yesus sendiri pernah menderita dan dia tahu apa artinya pergumulan itu ya. Makanya ada satu konsep lagi tentang Yesus sebagai imam besar ya. Waktu imam sebagai besar, sebagai imam besar artinya bahwa dia sendiri yang pernah dicobai, dia pernah merasakan semua pergumulan manusia sehingga dia bisa menolong orang-orang yang meminta tolong kepada dia gitu. Ya, jadi saya nggak tahu ya, kalau ada orang yang mungkin berpikir bahwa apa namanya doktrin Kristus tentang kemanusiaan Kristus yang 100% ini mungkin akan melemahkan apa namanya pijakan iman kita sebagai orang Kristen. Kok saya merasa justru tidak ya Pak? Iya, tidak, justru itu menjadi kekuatan besar buat kita gitu. Iya, betul sekali. Dan apa namanya dengan kita memahami bahwa Yesus itu 100% manusia yang pernah mengalami semua yang kita rasakan, maka pada waktu misalnya kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengerti, kalau pinjam lirik salah satu lagu nih Pak Oki, kan saya ngurusannya ibadah ini kan ya, jadi urusannya hafalin lagu. Kalau Pak Oki kan ahli sejarah, urusannya sama tahun-tahun tanggal gitu ya. Iya, jadi pada waktu lirik sebuah lagu mengatakan Tuhan Yesus itu setia dan dia mengerti bahasa tetesan air mata.
Buat saya ketika dikaitkan dengan doktrin Yesus bahwa dia bukan hanya sekedar 100% Allah tapi juga 100% manusia, ini sesuatu yang real sekali, bahwa ini bukan cuma sekedar kalimat yang puitis, kalimat yang dipoles-poles begitu, tapi ini kalimat yang betul-betul mengekspresikan sebuah realitas, sebuah kenyataan bahwa betul Yesus mengerti bahasa tetesan air mata kita karena dia pernah mengalami semua yang kita alami. Ya, betul. Ya, jadi ada satu orang, ya saya lupa penulis mengatakan bahwa meskipun ya Allah itu maha tahu, ya. Jadi kalau Allah maha tahu kan berarti Tuhan tahu dong semua penderitaan kita. Ya, betul. Tapi somehow mengalami gitu itu beda gitu dengan pengetahuan yang dimiliki gitu. Jadi ketika Tuhan itu jadi inkarnasi jadi manusia dalam diri Yesus, dan Yesus mengalami semua itu, dan ketika kita bilang Yesus mengerti, maka dia bukan hanya tahu, tapi betul-betul dia punya pengalaman semuanya itu begitu, sehingga kita bisa percaya gitu bahwa Tuhan itu mengerti semua pergumulan kita. Dan sebetulnya ya ada lagi penulis yang mengatakan Yesus tuh memahami kita jauh lebih dari dari yang kita pahami. Artinya bahwa Yesus itu dicobai, ya, itu levelnya paling tinggi gitu. Ya kan, iblis kan udah ribuan tahun hidupnya gitu ya. Ya kan, jadi kalau kita itu dicobai, dapat penderitaan, itu mungkin cuma level 1 ya, level 2 kalau lebih kuat gitu ya. Tapi Yesus itu akan mendapatkan serangan iblis level paling tinggi gitu. Dia akan mengerahkan semua hal yang bisa menjatuhkan Yesus, yang menyakitkan Yesus. Jadi apa yang tidak pernah Yesus alami kan? Dihianati pernah, ya kan, oleh Judas, murid-muridnya. Ditinggalkan sendirian pernah. Kesakitan disalib, udah. Kematian udah. Itu. Jadi apalagi yang belum pernah Yesus alami, dan itu seharusnya menjadikan kekuatan buat kita. Iya, betul sekali. Bahkan kematian yang menjadi momok paling menakutkan buat kita pun Yesus sudah alami juga begitu. Betul. Jadi katanya musuh yang tak terkalahkan kematian. Semua orang mati. Gitu. Iya, betul sekali. Iya, saya jadi ingat ya di Alkitab begitu ya, ada satu kata Yunani yang mungkin tidak terlalu bisa terekspresikan dalam terjemahan Alkitab ya, pada waktu mengatakan bahwa Yesus turut merasakan itu yang tadi Pak Oki sempat singgung sedikit begitu ya. Kalau saya tidak salah ingat itu menggunakan kata Yunani itu yang sekarang kita kenal dengan istilah simpati begitu ya. The sympathy of Christ begitu ya. Bahwa Yesus itu bersimpati. Nah, ada sesuatu yang missing pada waktu kita hanya memahami kata simpati itu dalam konteks kita sehari-hari. Saya turut bersimpati begitu ya. Tapi kalau kita ingat bahasa Yunaninya, ini menarik sekali karena kan dari kata sun dan pathos begitu kan ya. Pathos ini bicara soal pergumulan hidup, penderitaan begitu, dan kemudian sun bersama-sama. Jadi Yesus itu betul-betul mengalami juga, menyelami juga begitu ya apa yang menjadi pergumulan kesulitan kita sebagai manusia begitu. Waduh, ini indah sekali. Ini indah sekali begitu ya. Nah, justru semakin kita memahami tentang doktrin Kristus begitu, bahwa Yesus itu adalah 100% manusia juga, bukan hanya sekedar 100% Allah. Sekali lagi, ini kabar baik. Ini kabar baik buat kita ya. Betul. Bahwa Injil itu bukan sekedar hanya bikinin surga, tapi Injil itu betul-betul harus bisa kita hidupi saat ini. Sesuatu yang bisa kita nikmati, sesuatu yang kita bisa alami mulai dari sekarang ya, Pak. Nah, kalau Tuhan Yesus tadi sudah dijelasin dengan sangat baik sekali, saya rasa kalau Tuhan Yesus itu memahami dan bahkan bisa merasakan, karena dia sudah pernah mengalami sendiri, Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang saya khawatirkan, apa yang saya derita, apa yang saya gumulkan, apa yang saya takutkan dalam hidup ini. Saya sekarang mau langsung to the point ke pertanyaan praktis, Pak Oki. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya saya lakukan sebagai orang-orang yang mengenal Kristus, sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Oke, sebelum jawab saya minum dulu. Iya. Saya tuh selalu lupa. Padahal ini sesuai judul. Saya tuh selalu lupa untuk mengingatkan teman ngopi saya untuk minum ngopi. Thank you, Pak Oki, sudah ingat sendiri begitu ya. Supaya nggak seret ya. Iya. Oke, jadi bagaimana cara praktis ya supaya tidak khawatir begitu. Dan saya rasa belajar dari apa yang Yesus ajarkan tentunya, dan dari apa yang diteladankan kepada kita.
Yang pertama ya saya rasa itu kita mesti memahami dulu kata khawatir yang Yesus ajarkan di sini. Nah, rasa khawatir itu kita mesti mengerti tentu tidak selalu buruk. Ya, rasa khawatir itu bisa menjadi sesuatu hal yang membuat kita lebih berhati-hati. Ya, misalnya kalau seorang siswa, seorang anak lagi sekolah, mesti itu ada rasa takut nggak naik kelas, ya supaya dia belajar rajin gitu ya. Kalau dia nggak mau belajar, lalu dia nggak takut nggak takut nilai buruk, itu bahaya gitu. Jadi tidak semua khawatir itu buruk. Tetapi yang kata khawatir yang Yesus ajarkan di sini bicara tentang fokus hidup, sesuatu yang menjadi tujuan utama, sesuatu yang dikejar oleh manusia. Nah itu dipakai kata khawatir. Nah, makanan, pakaian, Yesus bilang itu dicari oleh semua orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itulah yang mereka kejar. Ya, jadi bagaimana bukan sekedar ada makan, bahkan ya, kalau sudah mengejar makanan, bahkan makanan yang paling mahal, yang paling enak, ya kan kuliner luar biasa sekarang di jamuran gitu kan. Ya video-video, ini makanan paling enak. Jadi sekarang orang mengejar makanan sebetulnya, pakaian gitu kan, fashion show. Ya bagi orang kalangan bawah, saya pakai baju ada atau enggak, tapi orang kalangan atas baju itu penting dong, ya limited edition, wah itu luar biasa. Nah jadi orang dunia ini memang mengejar sebagai fokus hidup makanan, pakaian, semua kenikmatan hal-hal yang bersifat dunia. Nah Yesus ajarkan jangan kamu fokus khawatir akan semua itu, tetapi fokuslah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah ini yang pertama mesti kita ingat. Jadi mengenal Tuhan, lalu apa yang Tuhan inginkan, bagaimana kita belajar lebih taat kepada firman-Nya. Ya, maka itu yang penting ya. Bagi sebagian kita yang memasuki tahun baru, ya resolusi kita itu apa yang kita kejar gitu. Apa yang kita cari sebetulnya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, maka kalau kita sudah punya fokus hidup yang benar, maka langkah berikutnya adalah kita mesti belajar percaya dan belajar berserah kepada Tuhan. Ya, maka Yesus berkata, mengapa kamu masih khawatir, hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Nah, jadi sungguh indah sebetulnya Injil yang mengajarkan kita dan menjadikan kita anak Tuhan, dan kita bisa menyebut Dia Allah itu Bapa di sorga. Dan kalau seorang anak, ya khususnya anak-anak kecil, ya saya punya anak gitu, anak saya nggak pernah tuh tanya sama saya gitu ya, besok kita makan nggak ya, gitu ya. Ada sih nanyanya besok makan apa, begitu. Tapi dia nggak pernah punya rasa khawatir, Pak besok kita makan nggak ya, makan pagi ada nggak ya, makan malam ada nggak ya. Dia percaya bahwa semua itu saya akan sediakan, walaupun kita sebagai orang tua yang pusing kan, ya. Wah kita cari makan bagaimana. Tapi seorang anak percaya penuh kepada orang tuanya. Nah ini juga yang saya rasa kita mesti belajar percaya akan pemeliharaan Tuhan, gitu, bahwa Tuhan akan memelihara, menuntun hidup kita, kita cukup berserah kepada Dia. Kita sebagai orang tua punya anak, pasti kita akan berikan yang terbaik, makanan yang paling sehat, ya kan. Sekolah, kalau bisa sekolah pilih yang paling bagus buat anak kita, meskipun mahal. Kalau saya bisa, pasti saya akan bayar anak saya masuk ke sekolah itu. Nah kita aja sebagai orang tua punya pemikiran demikian, apalagi Tuhan. Nah Tuhan punya segala sesuatu, Tuhan punya kita sebagai anaknya, pasti Dia pikirkan apa yang terbaik yang diberikan kepada kita. Nah kita mesti punya iman, ya. Percaya kepada Bapa di surga seperti itu. Dan kita mesti ingat selalu bahwa Tuhan betul-betul tahu apa yang kita perlukan, ya Pak Uki, ya. Karena namanya, Dia sendiri telah mengutus putranya datang ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus begitu ya, untuk mengalami semua perasaan khawatir dan mengalami semua penderitaan yang bahkan melampaui apa yang pernah kita alami sebagai manusia dalam dunia ini ya. Maka saya kira sekali lagi ini kabar baik. Ini memberikan kepada kita sebuah jaminan, sebuah kepastian bahwa Tuhan betul-betul tahu apa yang kita perlukan. Tuhan betul-betul akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin, betul. Ya, itu satu Injil bagi kita. Maka setiap kita yang khawatir, ya siapa sih manusia yang nggak pernah khawatir, saya rasa ya. Bagaimana cara menghadapi kekhawatiran? Ya kita sudah punya Bapa di surga.
Nah, maka bagi kita kalau masih ada orang-orang yang belum mengenal Kristus, ya mari datang kepada Kristus. Ya, dia tahu rasa khawatir seperti apa, dan melalui Kristus itulah kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita, yaitu Bapa kita, gitu. Betul. Sehingga dia akan berikan terbaik untuk kita. Dan dia mengerti semua pergumulan kita. Ya, dan disinilah saya kira istimewanya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus begitu karena kita bukan hanya sekedar percaya kepada Allah in general, Allah yang jauh di sana yang tidak mengerti apa yang kita alami ya Pak Oki tetapi Allah yang betul-betul sekali lagi mengerti apa yang kita gumulkan, karena Yesus sendiri pernah mengalami apa yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita. Betul sekali. Wow, ini kabar baik di awal tahun 2021 ini ya, khususnya ketika ada banyak hal yang tidak pasti yang akan kita lewati. Hari ini ketika kita sekali lagi belajar bahwa Yesus yang juga 100% manusia itu mengerti betul apa yang kita rasakan begitu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Thank you sekali lagi Pak Oki untuk insight-insight yang sudah dibagikan. Sama-sama Pak Oki. Kalau next time ngopi bareng lagi sama saya siapin 3 gelas dah begitu ya. Boleh. Supaya kita ngopinya lebih panjang begitu ya. Gitu ya. Habis itu pulang nggak tidur begitu ya. Iya nih. Iya. Semoga nggak bosan-bosan ngopi bareng sama saya. Dan looking forward to have a cup of coffee. No, not a cup ya, 3 cups at least ya. Begitu ya. Nanti kita cari menu ngopi yang lebih enak lagi, yang lebih nikmat lagi, dan kita ngopi bareng lagi ya. Kita akhiri dengan berdoa ya. Saya akan berdoa. Saya rindu untuk mendoakan Pak Oki dan pelayanan Pak Oki juga ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari sekali lagi malam hari ini. Terima kasih karena di dalam Tuhan Yesus kami sekali lagi boleh diyakinkan bahwa Engkau Tuhan mengerti apa yang kami gumulkan, Engkau mengerti apa yang kami khawatirkan. Dan biarlah kebenaran ini ya Tuhan sekali lagi membuat kami semakin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kebenaran ini membuat kami menyerahkan diri kami secara total kepada Engkau Tuhan, sebagai Tuhan yang menguasai kehidupan kami, sebagai Tuhan yang akan menyediakan apapun yang kami butuhkan. Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang bergumul dengan rasa khawatir, dengan rasa takut, khususnya menghadapi tahun 2021 yang tidak pasti ini. Ya Tuhan, biarlah sekali lagi kebenaran firman-Mu yang kami pelajari hari ini memberikan kepada kami kelegaan, memberikan kepada kami kepastian bahwa Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Engkau Tuhan yang pernah datang ke dalam dunia ini untuk mengalami, merasakan semua penderitaan yang pernah kami rasakan. Engkau Tuhan yang mengerti segala persoalan kami. Engkau Tuhan juga yang akan menyediakan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Pak Oki yang boleh Tuhan pakai untuk berbagi dengan kami. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu baik di konteks gereja maupun juga di konteks seminari, tempat di mana beliau mengajar. Jadi berkat untuk banyak orang. Berdoa juga untuk keluarga, biar Tuhan pelihara dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Oki. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Oki.